Nah itu sedikit ada yang berbisik itu kayak gini. Kayak gitu. Situ pas ketika res itu saya di depan sender pohon besar kayak gitu. Saya itu digetak itu dibentak gitu ya? Dibentak, suara itu kencang banget di samping kuping saya. Nah, dibentak itu semua 4 orang itu dengar. Woi, kayak gitu. Nah, dibentak di situ suaranya itu apa ya? Lompat-lompat di atas pohon kayak gitu. Di atas pohon itu lompat, wah, kayak gitu. Saya langsung kaget mau turun, Mas. Mas, saya kan juga takut. Sebenarnya saya itu penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Saya Dimensi. Hari ini kita ditemani oleh Mas Arif yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya saat pendakian gunung, yaitu di Gunung Lawu. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, siapkan kopimu dulu, bakar rokokmu, dan mari dengarkan. Di saat itu di tahun 2014 ya, saya kan sebagai anggota yang sudah dilantik di dalam sebuah organisasi kampus yang di bidang kepecinta alamannya. Nah, di saat itu kita mempunyai calon-calon anggota baru yang akan masuk di dalam organisasi tersebut di salah satu kampus di Salatiga. Nah, pada saat itu yang untuk pendakian itu ada saya, ada Mas Tole, ada Sapri, ada Baur. Nah, Sapri sama Baur ini sebenarnya bukan nama asli tapi nama rimba, karena di dalam organisasi kita itu nama asli udah nggak dipanggil lagi tapi diganti dengan nama rimba. Nama rimba. Jadi nama lapangannya kayak gitu. Nah, untuk calon-calon anggota ini tadi di dalam organisasi kampus kita atau pecinta alam kita itu mempunyai proses-proses untuk masuk menjadi anggota tetap atau untuk menjadi kepengurusan nantinya, untuk meneruskan atau kaderisasi anggota-anggota. Jadi selalu berputar kayak gitu. Jadi ada kaderisasi, rekrutmen, kaderisasi seperti itu, biar organisasi itu berjalan lama juga. Nah, saat itu untuk proses mau masuk yang pertama itu ada Diksar. Iya, Diksar, pendidikan dasar. Itu kita di Gunung Ungaran. Itu ada 14 anggota. Nah, di situ sudah kita singkat cerita sudah Diksar. Diksar itu udah. Sebenarnya di Diksar pun ya masih benar-benar ini lebih mengerikan lagi pas di saat Diksar. Tapi ini mau ceritanya yang di Lawu. Nah, kita yang mau ceritainnya di Lawu. Saat itu udahlah Diksar sudah, habis itu kan melalui proses Dikjud. Nah, Dikjud ini di kita itu ada pendivisian, ada pengembaraan, ada LPCP, baru pelantikan. Kan kayak gitu. Tapi di pendivisian itu banyak proses yang harus dilalui juga dengan
calon-calon anggota kayak gitu. Nah di tahun 2014 itu ada 14 anggota tadi yang baru mau menjadi anggota di organisasi kita. Itu sebelumnya itu kan melakukan pendefisian itu di Gunung Merbabu, ada juga kita melakukan pendefisian GH kan. Nah di situ ada divisi pendefisian itu ada di organisasi kita itu. Divisi itu ada 4. GH itu gunung hutan, terus RC rock climbing atau panjat tebing. Panjat tebing ya. Iya, terus caving susur gua. Terus ada lagi konservasi. Nah itu LH sebenarnya. LH itu meliputi konservasi sama sosial masyarakat, lingkungan hidup. Itu 4 divisi itu. Ya. Singkat cerita 4 divisi itu udah. Nah barulah kita menempuh ke pengembaraannya. Tingkat selanjutnya gitu. Tingkat selanjutnya, ya. Proses selanjutnya itu pengembaraan. Nah pengembaraan itu dari 14 orang itu kan ada 22 yang harus dibagi. Karena di proses pengembaraan itu ada yang harus diambil atau ada yang harus didapatkan di situ, yaitu emblem badge organisasi. Karena harus lengkap itu proses pendefisian dan dikjut itu, proses dikjut itu akan melengkapi sendirinya di badge masing-masing, termasuk nama, nomor keanggotaan, terus badge yang ada di lengan kanan, lengan kiri kan gitu. Nah, kebetulan di saat itu kan pengembaraan itu harus semua di gunung untuk mencapai puncak sebenarnya. Nah, makanya dari anggota-anggota yang baru tadi kan masih minim pengalaman untuk pendakian gunung. Ya kita nggak sok jago, tapi kan lebih kita itu menemani untuk backup sebenarnya, untuk backup mereka. Kita temani. Nah di saat upacara mau pengembaraan itu kan ada upacara di basement kampus kita itu, di basement upacara bareng-bareng 14 anggota sama beberapa senior yang menemani anggota-anggota yang ingin ambil emblemnya atau badge-nya itu. Nah di situ ada yang berangkat di Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, terus ada yang di Slamet, itu ada yang di Ungaran, terus ada yang di Lawu. Nah kebetulan saat itu saya yang menemani yang di Gunung Lawunya. Nah sebenarnya saya itu udah pernah naik Gunung Lawu, tapi lewatnya jalur Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Kebetulan hari ini ada request dari senior itu coba untuk naik lewat Candi Cetho. Tapi yang pasti kan kita di situ nggak ada persiapan untuk naik jalur yang baru ini, yang baru mau kita lewatin. Belum ada pengalaman di situ mungkin. Belum pernah sama sekali dari 4 orang itu mendaki di jalur lewat via Candi Cetho ini. Belum ada. Dan bahkan di saat itu pun sepertinya itu belum ada base camp, karena kita masih titip motor di warga. Bayar parkir aja di warga. Kayak gitu. Mungkin saat itu belum resmi mungkin. Enggak, iya memang sepertinya belum ada. Karena seharusnya kita itu melalui Simaksi. Tapi kita catat nama kita, harus ninggal KTP sama ibu-ibu di samping wisata Candi Cetho itu ada rumah, itu kita parkir di situ. Masih base campnya itu paling rumah-rumah warga gitu ya? Iya, masih di rumah warga. Nah, situ kita berangkat dari kampus itu jam 2 siang. Mulai upacara pengembaraan itu selesai, kita langsung pada nyebar masing-masing ke Gunung Sindoro, Sumbing dan lain-lainnya itu. Nah, saya berangkat dari kampus itu jam 2 siang. Di saat itu hujan, gerimis. Saat itu gerimis.
sampai kita gerimis itu sampai di Boyolali ya, Boyolali. Nah kita ke Boyolali gerimis, ya alhamdulillah Boyolali sampai ke Karanganyar itu udah terang lah, udah reda. Itu kita sampai Karanganyar itu sekitar jam 4:30 itu, 4:30-an lah. 4:30-an itu kita sampai di base camp Candi Cetha itu tadi, di tempat rumah ibu-ibu yang kita titipin motor tadi. Nah di saat itu malah turun hujan lagi ketika sampai ya. Ketika sampai. Tapi sebelum itu kan kita harus melakukan, sebelum pendakian kita mulai jalan pendakian ke gunung itu, kita sampai di situ kita harus aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian suhu badan, penyesuaian apa ya, ketika kita melakukan perjalanan kan tadi dari Salatiga sampai Karanganyar tadi kan butuh waktu karena apa ya, otot-ototnya biar regang lah. Nah di situ kita aklimatisasi dulu sekitar setengah jaman lah, setengah jam lebih sambil pesen teh sama kopi kan sebelum naik gunungan. Nah kita checklist lagi alat-alat logistik, alat-alat yang kita perlukan saat pendakian itu kita harus taruh di atas biar supaya gampang untuk ngambilnya. Peta, kompas, kayak gitu. Terus alat-alat yang mungkin apa ya sering kita ambil, kayak gitu, kayak alat masak dan lain-lain. Nah itu kita siapkan di atas, kita bagi. Kebetulan saat itu saya leader, jadi leader dalam pendakian itu. Depan berarti Mas ya posisinya. Nah di sweeper itu ada Mas Tole tadi, Mas Tole senior ya, senior saya itu. Nah kebetulan dia itu bisa apa ya, bisa melihat barang-barang apa ya, makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi lah ketika itu saya juga khawatir karena pengalaman saya kalau naik dengan orang-orang yang sensitif seperti itu pasti sering digangguin. Tapi di situ ya sampai sinilah saya taunya Mas Tole itu agak sensitif itu ya pas di situ, pas di base camp itu Mas. Pas di situ ya Rif, ibaratnya dia bilang kayak gini, ya udah Rif, sebelumnya ya semoga saja kita lancar, kita aman. Yang kita cari itu bukan kepuasan diri, bukan puncak tujuan utama kita, tapi lebih tujuan utama kita itu selamat. Jadi selamat ya, mendaki Gunung Lawu selamat, sampai rumah juga selamat kayak gitu. Nah itu Mas Tole bilang kayak gitu, Rif, aku mau ngomong kayak gitu. Itu sama saya itu, karena dia nggak mau orang dua ini kebawa pikiran juga. Tapi kita sudah akrab semuanya, karena ini pengambilan bed ini udah santai, udah nggak penuh tekanan, udah nggak penuh pressing dan lain-lain. Tapi tetap harus kita menjaga attitude lah, menjaga attitude. Dan kita dulu mempunyai semboyan, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Nah di situ kita mulailah berdoa dipimpin oleh Mas Tole. Dengan berdoa di situ kita langsung ambil tas masing-masing, ya berangkat. Saya di leader, Mas Tole di seser, belakang saya ada si Baur, belakang Baur ada si Sapri, yaitu. Nah di sini itu ada si Sapri ini agak orangnya itu agak unik. Jadi uniknya itu dia itu suka cuawaan kayak gitu. Oh iya, selengean gitu ya. Orangnya selengean. Nah di situ kita mendaki, masuk ke candi. Ke samping candi kan ada tangga itu, masuk. Nah padanya masuk ke Candi Ketek. Candi Ketek naik ke pos 1. Masih aman itu. Tapi gerimis, dalam keadaan gerimis. Kita udah pakai ponco.
Punco atau jas hujan. Jas hujan ya. Punco. Kita masing-masing pakai punco mendaki gunung. Sebenarnya itu di saat kita mau melakukan pendakian itu sama ibu-ibunya itu disaranin kalau besok pagi aja naik biar cuaca bagus. Karena cuaca lagi gerimis juga, mendung kan, takutnya kan juga hujan, terus jalan-jalan pada tertutup kayak gitu kan. Soalnya kan kita ngomong juga kita baru melakukan pendakian pertama kali di Candi Ceto baru kali ini kan kayak gitu. Nah kita ya udah Bu, Bismillah, Insya Allah tidak terjadi apa-apa, doanya aja nggih Bu, kayak gitu. Doanya aja Bu. Oh iya Mas, oh nggih pun, oh iya Mas, ya semoga saja sehat semuanya dan selamat. Singkat kita melakukan pendakian sampai pos 1 itu masih gerimis, masih belum terjadi apa-apa saat itu. Sampai pos 2 itu ingin menjelang maghrib, jadi mau maghrib gitu. Azan maghrib itu dari bawah udah kedengeran, dan alhamdulillah kita udah sampai pos 2. Di pos 2 itu saya juga kaget, kayak di Bali gitu, pohon-pohon pada dikasih kain hitam putih. Oh iya. Nah di situ. Nah singkat cerita itu apa ya, sebelum itu ketika masih ada pelang-pelang kayak gitu, tapak tilas Brawijaya. Nah si Sapri ini tadi yang unik tadi yang cewawaan tadi itu, wah ini tapak tilas Mas Brawijaya ini ya kayak gitu selengaannya kayak gitu. Nah wis tak bilangin, gak usah ngono Pri, gak usah kayak gitu, wis santai aja kita ndaki, gak usah apa ya, omong yang enggak lah kayak gitu. Kayak gitu terus iya masih aja selengaan gitu, masih sama Falang itu, wah Mas Brawijaya gimana ya nganu nih ya Mas Brawijaya, jadi malah selengaan kayak gitu. Tapi lucunya itu dia itu apa ya, imannya kuat, sholat 5 waktu itu dia selalu sholat. Ketika maghrib kita rest di pos 2 itu dia itu langsung melakukan sholat, karena dia udah ambil air khusus buat wudhu itu dia melakukan sholat di pos 2, hanya dia saja. Kita bertiga enggak. Ya Islam, tapi kita bertiga enggak ikut sholat saat itu ya. Itu karena kita tahu dari peta atau dari peta jalur itu, atau informasi dari internet lah dunia itu kan, di pos 3 itu ada pos mata air kan, ada mata airnya. Nah biasanya mau kita ambil di situ, terus kita mau sholat di isya-nya sekalian, di isya-nya sekalian itu di pos 4 kayak gitu. Nah ini kita masih di pos 2 ini, nunggu azan maghrib biar agak ada jarak sedikit di antara maghrib itu baru kita melakukan pendakian. Dan anehnya di situ ketika kita rest di pos 2 ya nggak tahu ya, tikus hutan ya kayaknya. Tikus hutan itu ada dua tikus hutan itu mendekatin kita. Mendekatin kita, terus ada suara-suara. Kita semua dengar suara itu. Pos 2 di sini kan. Nah, di sana itu kan ada pohon-pohon yang diikat tadi, kita dibungkus dari kain itu kan. Bawah-bawah tadi. Nah, itu sedikit ada yang berbisik itu kayak gini. Wong lanang kayak gitu. Wah, kita langsung merinding ini. Saya juga kalau cerita ini sebenarnya kalau mengingat itu ya langsung begitu merinding. Wong lanang kayak gitu. Suaranya itu halus kayak gitu. Tapi kayak cuma nggak ada nggak ada nadanya, itu nggak keras ya itu.
kayak dibisikin ya gitu. Tapi jauh suaranya itu. Nah, Mas Tole yang ngerasain kan, yang sensitif tadi. Anu Rif, ayo iki langsung berangkat aja, jalan lagi, bar maghrib, habis maghrib kayak gitu. Oh iya Mas, ayo Mas. Di situ kita nggak bikin kopi, nggak sempat lah bikin kopi karena kita target di camp kan di Bulak Peperangan. Nah di situ, nah ini mulai tragedi dari pos 2 tadi. Itu mulai tragedi horor. Kejadian-kejadian aneh di luar nalar lah kalau kita pikir saat pendakian ya. Karena di saat hari itu pendakian itu cuma ada 4 orang dari kita sama orang yang udah sehari yang kemarin itu melakukan pendakian tapi belum turun. Itu rombongan dari Jogja. Rombongan dari Jogja itu. Kita jalanlah dari pos 2 itu. Nah, pos 2 naik mau sampai pos 3 itu. Mau sampai pos 3 itu kita semua ini berempat, 4 orang ini. Ya alhamdulillah udah reda kan. Kita muncul masukin di atas tas carry itu, tinggal dilipet kayak gini, kita masukin semua, udah nggak pakai puncu semua, tapi jalan masih pesek. Di saat itu hanya suara-suara hewan yang terdengar, yang bising nih, kayak jangkrik, kayak orang-orang, kayak apa itu, suara-suara hewan lah. Tapi di satu titik kita masih di bawah, itu kita semua mendengar keramaian, bener-bener ramai di situ. Ya saya kira kan, saya belum pernah mendaki di pos itu kan, lewat via Candi Cetro kan. Saya kira tempat camp-campan, karena ibu tadi bilang ada rombongan dari Jogja sekitar 9 orang itu udah naik dari kemarin. Saya kira orang-orang Jogja kan, ramai bener kayak gitu. Saya saut-sautan kayak gitu. Kita dengar semua. Wah camp-campan itu Mas, saya bilang kayak gitu. Mungkin iso nge-camp ning kono Mas. Saya tawarkan sama Mas, "Oh, piye nak nge-camp ning di sana Mas?" Nge-camp di atas itu aja sama rombongan dari Jogja kayak gitu. Ya delok situasi nih we, dilihat kondisinya saja kayak gitu. Enggak tahunya kita jalan 10 menit, 15 menit itu masih hutan. Jadi di situ kita sampai pos 3, kita di bawah pos 3 bener kan nanjak, baru di sini kan ada mata air itu. Nah itu kayak gitu. Mas Toli bilang, "Sek Rip, tunggu Rip." Kok gak kedengeran lagi ya suaranya ya? Nah, apa masih jauh kayak gitu? Iya Mas, kita itu ndaki udah hampir dari pos 2 itu udah hampir setengah jam lebih loh Mas kita. Tapi kok nggak ketemu camp-campannya rombongan dari Jogja itu tadi kayak. Wah, nganu Rip, lanjut lagi Rip kayak gitu Mas Tole. Karena kan saya hanya butuh pertimbangan sama Mas Tole, karena saya yang menjadi leader, Mas Tole sweeper. Dan di situ udah anggota tetap, tanggung jawabnya lebih besar, membawa anak-anak tadi, adik-adik tadi. Sampailah pos 3, kita persiapan ambil botol-botol yang kita siapkan dari bawah, kita ambil air secukupnya. Setiap orang harus bawa 5 liter itu air, itu harus kita bekal. Jadi kita bawa 20 liter, itu 4 orang. Nah itu kita ambil, terus sampailah di pos 3, udah kita jalan lagi di atas pos 3 itu kan aja tek. Masih jaraknya itu baru kita jalan sekitar 3 menit, kalau enggak 1 menitan lah. Itu di bawah rame lagi. Gantian ya Mas ya, di bawah ganti. Iya rame. Iya, jadi di bawah itu rame. Jadi kita kaget, langsung kita itu semua diem, berhenti semua.
Mas Tole, saya belum bicara ini, saya mau nengok Mas Tole. Udah Rip, lanjut kayak gitu Mas Tole. Oh, siap Mas, lanjutlah kita naik kita sampai di pertengahan pos 3 sama pos 4. Nah, di situ saya itu menyenderkan bahu karena saya nunggu mau break enggak kayak gitu kan. Saya tawarkan ke teman-teman, mau break enggak, lihat yang landai aja, cari yang landai kayak gitu. Karena di situ mau kita bikin masak juga, masak mie sama bikin kopi, bikin teh kayak gitu, susu kayak gitu. Ya buat buat nemenin perjalanan kita kan tadi belum juga terisi kan kayak gitu. Situ pas ketika rest itu saya di depan sender pohon besar kayak gitu. Saya itu digetak itu dibentak gitu ya? Dibentak, suara itu kencang banget di samping kuping saya. Nah, dibentak itu semua 4 orang itu dengar. Woi, kayak gitu. Nah, dibentak di situ suaranya itu lompat di atas pohon kayak gitu. Di atas pohon itu lompat, wah kayak gitu. Saya langsung kaget mau turun, Mas. Mas, saya kan juga takut. Sebenarnya saya itu penakut. Karena ya ada junior saya belagak mental berani kayak gitu. Saya itu penakut sebenarnya. Nah, di situ wes Rip, gak apa-apa. Apa gimana Mas? Wes tidak usah diomongin kayak gitu. Tidak usah diomongin. Oh iya Mas, kita lanjut naik sampai pos 4 kita istirahat dulu sejenak. Baru habis itu dari pos 4 kan kita mau perjalanan ke Bulak Peperangan. Kita menemui jalur dari naik nanjak, terus kita menemui jalur landai benar-benar landai itu. Nah, di situ ada pohon tumbang. Nah, di situ kita itu tadi kan udah di teror suara-suara horor di situ, suara-suara mistis horor, dan bahkan sempat dibentak juga kan di situ. Itu kita udah perasaannya itu udah ketakutan, campur aduk di situ. Nah, di situ kita ngeres lah di jalan yang landai lah. Mungkin itu kita salah rest di jalur pendakian itu. Kita bikin kopi, kita yang mau masak mie, yang mau makan roti kayak gitu. Kebetulan saat itu kita bawa kermian atau nyamilan itu kentang goreng itu yang di sisir kotak-kotak kayak gitu, tapi satu plastik kayak gitu buat ngemil. Kebetulan itu Mas Tole itu kan udah kita berhenti, wah rest di sini, saya di depan, udah karir saya taruh. Dan Mas Tole itu maju ke depan, taruh carrier sama ngeluarin ponconya. Yaitu bulan udah bersinar lah, udah agak kelihatan jalur itu. Nah, kita singkat cerita, kita ngopi, kita bikin makanan ringan itu sambil nyamil, sambil bercanda-canda kan, kita supaya suasana tidak terbawa horor lagi kayak gitu. Nah, tapi di kisah ini itu ada horor, ada lucunya juga. Iya. Nah, saya kita sudah selesai bikin kopi, kita packing lagi, kita masukin carrier.
semua udah. Nah, saya udah masukin, terus saya kembali lagi di situ. Nah ini ada Mas Tole ini tadi, mungkin kan Mas Tole yang bisa merasakan sensitivitasnya. Nah di situ Mas Tole itu ketika ambil tasnya itu teriak-teriak. Kenapa tuh? Siapa itu? Kayak gitu. Nah, kita bertiga itu langsung ngangkat lagi ke horornya. Terus saya senterin, tek. Tasmu nak mas. Ya, jadi tas dia itu kan bawa tongkat, tas, terus di atas tongkatnya itu ponco kan. Nah, kan kayak orang merunduk kayak gini. Udah di situ, kita baru bisa ketawa di situ. Tasmu mas, ya Allah, gitu. Ya Allah, tak kira ki uang, tak kira ini orang. Tiba-tiba ada orang di sini sebenarnya tasnya Mas Tole tadi. Nah, singkat ceritanya kan udah cair suasana horornya kok suasana nganu. Oh mas kayak sambil jalan kita ngeledekin Mas Tole itu. Nah, kita sampai di kayak apa ya, kayak rumput-rumput aja di situ. Mau masuk ke Bulak Peperangan itu harus kita melewati rumput-rumput kayak gitu. Nah, di situ kita ketemu musang. Nggak tahu musang atau apa ya. Itu di jalur. Ketika kita senterin, musang itu jalan ikut jalur, lewat nganter kita, seperti kayak nganter kita gitu. Menuntun gitu. Menuntun kita. Ini asik ya nih. Nah yang musangnya itu kayak di sini itu ada putih-putihnya kayak gitu, tapi ekornya panjang ya. Nggak tahu jenis musangnya apa, musang pandan atau musang gunung, nggak tahu. Nah itu udah lucu. Alhamdulillah ada musang yang baik yang nuntun kita. Ketika itu kan mau sampai Bulak Peperangan, dia udah hilang, udah belok ke kiri ke bawah. Ya sudah. Nah, bertemulah kita di Bulak Peperangan dengan teman-teman rombongan Jogja, rekam di situ juga. Nah, di saat kita datang itu, kita udah di posisi jam 11-an kayaknya. Jam 11-an. Nah, mereka udah pada tertidur. Udah pada tidur. Nah, kita bilang permisi ya Mas, Mbak, kayak gitu. Ya semoga gitu. Semoga ada bekal-bekal yang mau dikeluarin kayak gitu kan, kita bercandanya. Ya nggak ada yang nyaut. Singkat cerita kita diriin tenda di belakang mereka di Bulak Peperangan itu. Kita masak kopi, ada yang masak nasi karena nanti kan mau sunrise kan. Sunrise jam 5 kita rencana mau jalan ke puncak. Kita tinggal semua barang-barang, kita tinggal bawa barang yang butuhnya saja, bawa satu carrier di situ, sama tas-tas kecil, tas gendong. Nah, singkat cerita di situ, itu karena pakaian semua udah basah ya, itu kita semua tidur itu cuma pakai CD doang. CD sama telanjang. Enggak kedinginan itu mas. Enggak, karena kita udah pakai sleeping bag kan. Di dalam sleeping bag itu kita telanjang semua. Jadi 4 orang itu di dalam tenda itu kita telanjang semua. Nah udah singkat cerita, nah kita bangun jam 4:30 kayaknya, 4:30. Dinginnya bukan main itu. 4:30 kita siap-siap. Saya masak kopi kan, karena saya harus ngopi ketika itu. Ngopi sama sebat kayak gitu sambil nongkrong di depan tenda, gelar matras, ya kan, sambil nongkrong ngopi kayak gitu. Kebetulan saat itu saya ada yang bangun, si Baur tadi, dia nemenin. Kalau dia nggak ngerokok, tapi lebih ke ngopinya juga kenceng. Aneh ya, laki nggak ngerokok tapi ngopi kayak gitu kan aneh. Nah, kita naik jam 5:30.
ya di antara jam 5 sampai setengah 6 itu kita naik. Sampai ke apa ya namanya itu, menjangan kayak gitu, tapak menjangan ya apa kayak gitu. Terus sampai di situ kita keluar dari situ itu benar-benar kita terpukau saat matahari mulai memancarkan sinarnya dari bawah itu kan, di langit kan keren kan itu. Keren. Nah di situ yang kita lihat itu sabana sama danau-danau kecil, karena di situ sabana semua, kemungkinan air tertimbun air terkumpul-kumpul di lubang-lubang kayak gitu, indah banget, keren ya. Nah kita lari-larian di situ, balapan lari. Balapan lari. Nah anehnya itu Mas Tole itu kan dingin ya berangkat tadi, dia itu pakai jaket, masih pakai jaket dirapiin, celana sepatu pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai celana panjang, itu masih dipakein mantel. Jadi naik mungkin saking dinginnya saat itu, naik itu dia pakai ponco tadi. Kita enggak, kita bawa jaket aja. Nah di situ lucu, Mas Tole merasa kelelahan, merasa panas karena mungkin sumpek ya. Yeah. Karena naik pakai ponco, karena nggak hujan, nggak tenaga otomatis kebakar kalorinya kan, otomatis kan nggak enak juga, nggak nyaman. Di situ saya sarankan, Mas dicopot air, nggak usah, sebentar lagi udah matahari udah mulai menampakkan diri ini. Nah singkat cerita kita sampailah di gerbang di pasar Dieng. Situ ada plan. Dari kejauhan kita itu pasar Dieng. Nah di pasar Dieng itu ada gerbang. Jadi mau masuk itu ada gerbang. Ada gerbang, terus kita masuk kayak gitu. Masuk, kita juga agak terpukau itu melihat tatanan batu-batu kayak gitu. Nah Mas Tole yang bilang, katanya ini tuh lapak-lapak penjual, sini tuh lapak-lapak, jadi jangan sampai ada yang merubah posisi atau merusak, apalagi mengacak-ngacak posisi batu itu. Nah nggak tahunya si Sapri tadi, lapake Mas Brawijaya, Mas Brawijaya ini, wes Sapri malah guyon-guyon, nggak main-main lah. Masih selengean ya? Masih selengean si Sapri. Singkat cerita kita masuk, kita lewat, kita ke Hargo Dalem, kita mampir dulu. Tidak lupa kalau ke Lawu itu kita harus mampir ke warung Mbok Iem. Nah, warung Mbok Iem legendnya Lawu itu suhu. Kita saat itu pesen 4 orang itu pesenannya sama nasi pecel sama telur, ya, sama teh panas. Habis makan kita langsung ke puncak. Wow, rame banget di situ. Kita nggak sempet foto-foto. Ya foto cuma 2 anggota tadi kita. 2 anggota tadi yang foto kita. Kita kan perlu dokumentasi untuk laporan bahwa ini udah sampai di Lawu. Dari situ sampai udah, kita nggak lama-lama kok di puncak karena kita juga risih kan. Sebenarnya kita risih dalam keramaian puncak Lawu itu, ramai banget. Nah di situ ada saya nolong bapak-bapak itu kepleset jatuh, sininya
luka-luka kayak gitu. Luka-luka sama sih kepleset. Ya mungkin kegesek sama batu kan, karena batu mau naik kan juga itu. Situ saya obatin, saya kasih, saya bersihin lukanya. Kebetulan kan saya bawa carrier, bawa air lah, 2 liter, 2 botol air. Itu saya pakai kasa, itu saya bersihin pakai kapas. Terus saya sebelumnya itu kan saya bilas dulu sama air, saya bersihin sama kapas. Saya kasih betadine, tep kayak gitu. Gak apa-apa Pak, cuma luka-luka luar aja, atau tangan atau apanya yang dirasain, kemungkinan di tulang atau apa itu ada enggak Pak? Kalau misal ada kan tindak lanjut kita ya, misal di tangan ada yang tergilir atau ada yang kena tulangnya, itu kan yang pasti kita untuk mengamankan harus kita bidai atau apalah gitu. Kita tanya, kebetulan enggak, alhamdulillah enggak terjadi apa-apa Pak. Kita turun itu Mas, turun dari puncak sekitar jam 9-an, enggak 10, setengah 10. Nah itu yang kita asikkan itu ketika kita turun itu benar-benar, kita kan lewat jalur Candi Cetro kan. Jadi pendaki yang ramai itu kan kebanyakan lewatnya Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Ya. Di jalur Candi Cetro itu kita turun cuma kita doang. Kita doang. Jadi sempat berfoto-foto di depan gubuk rumah, gubuk kayak ada gubuk sebelum Margot Dalam kan. Kita sempat foto-foto di situ. Nah kita baru turun. Kita turun, kita kehilangan arah. Kita mau cari Pasar Dieng itu nggak ada. Padahal bener kita lewat jalur di situ. Kita cari Pasar Dieng itu nggak ada. Pada akhirnya untuk saya sama si Baur coba arah ke kanan, cari jalur. Si Mas Tulis sama si Sapri tak suruh diem di tempat. Coba saya lihat kondisi jalur. Nah saya ke kanan itu, saya malah sampai makam kalau nggak petilasan itu ada dibangun keramik kayak gitu, ada keramik kayak gitu. Nah saya kan juga tadi nggak ngelewatin sini kayaknya. Nah, saya kembali lagi, jalurnya singana nih Mas, mungkin sengiring. Nah saat itu kita patokan kan bukit yang sebelum kita akan tadi lewatkan di bawah bukit gitu. Kita langsung arah Pedikan, buka peta, kayak bukit kayak, berarti ke sana kiri, tapi kita itu nggak lewat di Pasar Dieng. Mungkin Pasar Dieng agak ke sini ya. Dan Dieng agak ke sini, kita itu langsung lewat Potong Kompos. Situ. Nah, pada akhirnya sampailah kita ke jalur pendakian yang asli. Nah, di situ kan ada Sendang Macan ya. Sendang Macan, tulisannya Sendang Macan ke kiri ya. Sendang Macan arah sini. Nah, di situ kita semua mau eksplor kan. Sendang Macan sih yo gue banyu, boleh cari air lah. Kalian rencana mau ngecamp lagi tuh, pulang besoknya kan. Mau ngecamp 2 hari, ya 2 malam ya? Iya 2 malam rencana. Jadi kita cari air di Sendang Macan tadi. Enggak taunya kita sebelum sampai Sendang Macan itu, kita lewat di rumput kayak gitu. Kita menemukan satu pasang pakaian sama sepatu tinggal 1, tapi pakaian ini sepasang, celana panjang sama pakai flanel, yang flanel kotak-kotak kayak gitu. Dan itu kita sentuh udah rontok ya, kena panas, kena hujan ya. Itu sepertinya itu survivor yang kena gejala hipotermia, mountain sickness yang di hipotermia. Karena hipotermia kan
yang dirasain beliau itu panas, padahal dari gejala dingin. Makanya dari panas itu dia berusaha membuka bajunya semua, saking kepanasannya dari dalam itu. Karena contohnya kita itu kalau pegang es batu, semakin lama semakin nyeri, semakin panas kan kayak gitu. Nah itu ya hipotermia seperti itu. Kita langsung menebak ini pakaian survivor yang kena hipotermia, tapi udah lama banget, ya kita coba kita foto, tapi foto pakai HP si Mbak, nggak foto kita langsung nggak jadi ke Sendang Macan, nggak jadi itu. Jadi kita langsung ke bawah menuju tenda. Dupak menjangan tadi kita dupak menjangan turun ke Bula Peperangan. Sampai tenda ya biasa kita makan masak mie, karena kan tadi udah makan timbuk yem kan. Dan malamnya juga udah makan nasi kan, nasi sama kering tempe gitu. Udah ya itu sih mungkin ceritanya di situ. Karena saya mengalami kisah yang di luar nalar, nggak dilihatin penampakan enggak, tapi lebih ke suara-suara. Kita turun hujan terus itu, dan terus turun sampai apa? Karena kita mulai turun itu udah hujan, udah posisi hujan, kondisi hujan. Kita turun sampai alhamdulillah selamat sampai tempat ibu-ibu yang kita titipin motor. Nah situ anehnya, yang lucu itu Mas Tole itu bikin suasana itu lucu-lucu. Mas Tole tau nggak? Dari Candi Cetok sampai Salatiga itu nggak pakai celana, cuma pakai ponco mantel. Sama si Dido Mas. Itu pakai sarung sama ponco karena posisi hujan. Nah celana udah basah semua kan, dia nggak gantinya udah habis ya. Gitu. Wah lucu. Kita mampir di Solo itu beli kucingan. Mas Solo itu dan dia itu nggak pakai CD. Nggak pakai CD? Nggak pakai CD. Kembali dulu Mas. Lucu kayak gitu. Singkat cerita kita sampai di kampus. Ya mungkin itu cerita yang mau saya sharekan. Sebenarnya yang perlu kita ambil di situ kan si Sapri kan selengean kayak gitu kan. Mungkin kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang kita alami di situ ya sedikit banyaknya mungkin dari kita kita mungkin ada kesalahan, ada kurang sopan santun di situ. Tapi ya saya tekankan buat teman-teman semua, saya dimensi ketika kita berada dimanapun, di alam, di gunung, di laut, di udara, itu tetap menjaga etika, menjaga aturan-aturan adat istiadat di setempat. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung.